3, 2, 1. Welcome back to my channel Gigiria. 1, 2, 3, come on! Pakde, bude, om, tante, paman, bibi, adik, mas. Tetap harus semangat. Harus survive walaupun masa wabah COVID-19 ini. Karena ya kita nggak tahu kan kapan selesainya, ya bener nggak? Di video kali ini gue akan merehat beberapa artikel-artikel yang sempat viral di media sosial. Tapi sebelum gue lanjut, lo wajib di subscribe, like, komen, dan di share, dan aktifin lonceng. Ding ding ding. Are you ready? Are you ready? Check it out. Viral video bocah laki-laki hajar temannya hingga tersungkur. Ayahnya disebut sengaja merekamnya. Dan ini yang dimana? Anak lo berantem. Bukannya lo pisah, tapi lo rekam. What? What the fuck? Gendeng. Beredar di Instagram sebuah video memperhatinkan yang menunjukkan sebuah tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Ayah ini disebut mendukung putranya yang berkelahi dan menghajar habis-habisan teman mainnya dengan merekam video perkelahian itu. Aduh. Gue kagak habis pikir, men. Lu bukannya misah, bukannya melerai, tapi malah lu rekam terus lu liatin gitu doang. Hei, bapak, itu anak lu, anak darah daging lu. Terus cuman lu gituin doang gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nih, gue baca lagi. Dalam tayangan video tersebut, bocah laki-laki yang mengenakan baju kaos motif garis dan celana pendek berwarna merah menghajar salah satu temannya di sebuah pekarangan rumah. Bego. Lu pikir ini arena pertandingan tinju gitu? Aduh. Kejadian ini di Desa Petet, Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya. Kemarin pas gue baca artikel ini, gue sempat cari-cari tahu dulu dong, bener nggak sih ini artikelnya. Gue sempat tanya temen gue yang ada di daerah Tuntang juga sana, dan itu membenarkan kalau itu benar terjadi di sana. Dan kabarnya sih, ya alhamdulillahnya katanya udah dimediasi sama pihak kepolisian gitu loh. Cuman yang gue nggak habis pikir tuh kenapa bisa terjadi, men. Ya kan, 2 anak nih ya. Yang di sini juga katanya sih itu masih familinya dia sendiri. Cuman kan itu anak kecil loh. Berantem, oke lah itu main-main, tapi berantem nih diginiin aja tuh sakit, anak kecil apalagi tulangnya masih rawan, ya kan, apa-apanya tuh masih gampang banget kecetit lah. Harusnya kan lo bisa. Oke, next gue baca lagi artikel berikutnya. Jadi katanya setelah mediasi, ya kan, setelah mediasi dari pihak polisian, Ungaran News, viral video dugaan persekusi anak-anak di Tuntang, Kapolsek hanya main-main dan seru-seruan. Hanya main-main dan seru-seruan. Itu
berantem men, berkelahi loh, dianggap main-main dan seru-seruan. Ya Allah, itu kan adegannya berbahaya, ya kan? Itu yang gue bilang tadi, anak kecil tuh masih rawan, apa-apanya masih rawan, tulangnya juga masih rawan, ya kan? Kalau sampai berantem, oke lah main-main seru-seruan, tuh sampai kalau sampai tulangnya patah, terus apa yang terluka tuh siapa yang mau tanggung jawab? Duh. Katanya sih di sini dituliskan itu berdamai kan. Soalnya masih ada ikatan saudara, jadi masih ada hubungan sanak famili gitu. Ini juga yang nggak ngerti, oke lah itu masih sanak famili ya kan. Tapi kan jangan sampai dong terjadi seperti itu. Anak kecil loh itu. Nih, tadi pihak keluarganya memang ada yang datang ke polsek menjelaskan kejadian yang sebenarnya, meminta bantuan kita untuk mengkantor karena videonya sudah terlanjur viral. Ya iyalah, gimana nggak mau viral gitu loh. Anak kecil berdua berantem, direkam lagi, di-share lagi. Itu kan, ya Allah, itu tuh bukan main-main, yang udah gue bilang ya Allah, bukan main-main. Next, ini masih di Ungaran News, perekam video dugaan persekusi anak-anak minta maaf, DP3 AKB lakukan pendampingan. Jadi yang sebelum artikel yang awal tadi gue bilang itu yang ngerekam ayahnya, tapi ternyata itu bukan. Yang ngerekam itu Diana umur 17 tahun, dan itu masih saudaranya juga. Nih, Diana juga sudah minta maaf. Diana juga sudah menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi kejadian yang sebenarnya di akun Facebook dunia hiburan dan sosial. Dia mengaku tidak sengaja hingga video tersebut menjadi viral. Saya tidak ada maksud untuk membuat video itu menjadi viral, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya, jelas Diana. Diungkapkan DN, jika dirinya tidak mengunggah video dua anak berkelahi, dia masih keluarga sendiri. Ya kan? Jadi gue udah bilang masih keluarga sendiri ke media sosial manapun kecuali hanya sebagai status di WA saja. Nggak menyebar video ke media sosial manapun, tapi hanya dibuat status di WhatsApp. Itu WhatsApp kan media sosial juga, Ibu Diana. Kan di status WA itu juga bisa diambil sama orang, ya kan? Misalnya ada orang iseng nih, oke lah itu masih luang nganggapnya main-main, lu nganggapnya itu masih saudara sendiri, lu videoin, lu main-main, terus lu adikin status, terus lu jadi di status WA, padahal lu sendiri bilang nggak disebar di media sosial manapun. Ya Allah, di status WA itu bisa diambil, dicolong, diunggah, bem, pasti bakalan viral lah. Kejadian sudah dimediasi di Polsek Tuntang. Tapi sebelum ada permintaan maaf, saya nunggu etikat baik keluarga VN, bocah bercelana merah. Saya ingin damai karena masih saudara. Jadi antara dua bocah itu dua-duanya itu masih saudara, ya kan? Masih saudara. Jadi istilahnya nganggapnya itu masih hanya main-main dan seru-seruan. Kan lucu men. Ada lagi nih, masih di Ungaran News. Polisi dalami dugaan persekusi anak-anak di Tuntang. Dewan minta perekam di proses hukum. Terus
Kalau udah sampai dia proses hukum kayak gitu mau gimana sekarang? Misalnya kejadiannya. Oke lah, dari beberapa artikel tadi yang bisa gue simpulkan, intinya gini deh. Apapun itu anak-anak kita, teman-teman anak-anak kita, walaupun masih saudara, masih ada hubungan keluarga, jangan dong sampai berkelahi. Main-main boleh lah, tapi jangan sampai yang main-main berantem ala-ala Smackdown gitu. Jangan sampai lah. Dan kalau kejadian apa-apa gimana? Kalau sampai parah-parahnya, ya Allah jangan sampai deh sampai meninggal. Siapa yang mau tanggung jawab? Padahal lu bilang tadi hanya seru-seruan, hanya main-main, karena itu masih saudara sendiri. Janganlah sampai kejadian hal itu terjadi lagi. Itu tuh anak-anak tuh harusnya kita lindungi, kita arahkan bermain yang baik yang benar itu seperti apa. Ya kan? Gue sebenarnya prihatin banget kejadian seperti ini. Mudah-mudahan yang nonton video ini, gue harap bisa mengambil hikmahnya lah. Jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi. Tolong, anak-anak itu harusnya kita lindungin, kita arahkan bermain yang lebih baik. Jangan sampai bermain yang berantem alas main gitu lah. Tolong lah. Oke, jaga anak kita, jaga adik-adik kita, jangan sampai hal-hal itu terjadi lagi. Oke, cukup dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.